Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Gua mau membahas satu kepala yang ada di dalam toples guys. Tadinya gua penasaran ya, ini kepala siapa? Nggak taunya ini adalah kepala seorang pembunuh berantai yang sangat sadis. Gimana sih ceritanya kok bisa sampai dia ada di dalam toples itu? Mari kita bahas bersama. Sip, mantap. Kepala yang berada dalam toples itu ternyata adalah milik seseorang bernama Diogo Alves. Diogo Alves ini aslinya itu dari Spanyol guys. Rupanya dia itu dihukum mati pada tahun 1840 karena serangkaian kejahatan yang dilakukannya. Dia melakukan semua kejahatan ini di negara Portugal, tetangga dari Spanyol. Diogo Alves ini merupakan seorang pembunuh berantai berkebangsaan Spanyol yang paling ditakuti pada masa itu. Karena diperkirakan dia telah membunuh lebih dari 70 orang sejak tahun 1836 hingga tahun 1840. Diogo Alves ini dilahirkan pada tahun 1810 di Samos, Galicia, Spanyol. Diogo keluarganya itu keluarga petani miskin biasa guys ya. Pada saat usia 19 tahun, dia pun memutuskan untuk merantau ke negara tetangga dari Spanyol, yaitu ke Lisbon, Portugal. Di Lisbon ini, karena Diogo ini kelihatan masih muda dan masih kuat, akhirnya dia pun diangkat sebagai pelayan oleh sebuah keluarga kaya yang berada di Lisbon. Tapi tak lama kemudian, dia pun berhenti menjadi pelayan dan mengganti pekerjaannya. Tapi setelah berganti pekerjaan ini guys, Diogo ini menjadi seorang yang suka berjudi dan mabuk-mabukan. Dia juga diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan salah seorang wanita pemilik penginapan yang bernama Valvara Maria Guterres. Dan hubungannya dengan wanita ini diduga kuat adalah hal yang menginspirasi Diogo ini untuk melakukan berbagai tindakan pembunuhan. Jadi rupanya wanita pacar dari Diogo ini adalah seorang yang suka melorotin duit dari Diogo guys, suka menuntut yang lebih dari Diogo yang notabene kagak bekerja, kagak punya duit. Jadi satu-satunya cara untuk dapat memenuhi permintaan dari cewek ini ya dia harus melakukan kejahatan. Tapi kejahatan yang dilakukan oleh Diogo ini nggak main-main guys. Nggak cuman ngerampok nyuri gitu, tapi membunuh. Tapi sebenarnya memang sebelum dia bertemu dengan si wanita ini, Diogo ini udah biasa melakukan berbagai kejahatan seperti mencuri sama malsu-malsuin kunci-kunci rumah gitu untuk ngerampok. Tapi dia belum pernah membunuh sebenarnya sebelumnya. Lalu pada tahun 1936, di tahun itu diperkirakan ya, Diogo ini mulai melakukan aksi pembunuhannya. Jadi lokasi pembunuhan favoritnya itu adalah Aqueducto das Aguas Livres. Aqueducto das Aguas Livres itu adalah sebuah struktur bersejarah. Jadi seperti dam gitu loh, apa ya? Dam itu bendungan ya, bendungan bersejarah yang berada di Lisbon, Portugal. Area dari bendungan ini itu sebenarnya udah cukup luas guys, 18 km. Tapi apabila disambungkan dengan bendungan-bendungan sekitarnya yang lain, areanya bisa mencapai 58 km. Jadi menurut sejarahnya tentang bendungan ini, jadi saluran air itu adalah solusi atau ide dari Raja John V terhadap kurangnya air minum yang pernah melanda kerajaan Lisbon pada masanya. Saat itu korban pertama dari Diogo Alves ini adalah seorang pejalan kaki yang miskin. Setelah merampok korbannya itu, Diogo kemudian menutup mata korbannya itu dengan satu kain hitam. Kemudian korbannya ini diseret ke puncak dari bendungan itu atau saluran air itu dan langsung melemparkannya ke bawah. Ketinggian dari bendungan ini mencapai sekitar 65 meter. Hal itu jelas membuat korban langsung mati seketika guys. Diogo Alves lalu melakukan cara pembunuhan yang sama pada hampir 70 korban lainnya. Hingga atas aksinya itu, Diogo ini kemudian dijuluki sebagai The Aqueduct Murder atau pembunuh di saluran air. Itu adalah julukan kepada orang yang melakukan pembunuhan di saluran air itu. Pada saat itu memang si Diogo Alves ini belum ketahuan bahwa dia itu pelakunya gitu. Dan hebatnya lagi Diogo Alves ini ya guys, dia sama sekali tidak dicurigai atas segala perbuatannya itu.
Kejahatan Diogo ini sulit dilacak karena salah satunya adalah terbantu karena kondisi dari krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Lisbon, Portugal pada saat itu. Pada tahun 1820 terjadi revolusi liberal yang terjadi di Portugal. Jadi saat itu banyak orang yang mengira bahwa mayat-mayat yang berada di bawah bendungan itu, yang banyak itu adalah mayat-mayat orang yang putus asa. Mereka melakukan bunuh diri karena masalah ekonomi. Dan Diogo pun menyadari hal ini. Dia lalu memanfaatkan situasi yang sedang terjadi saat itu untuk menyembunyikan aksi pembunuhannya. Tapi karena banyaknya mayat yang ditemukan di tempat itu, masyarakat sekitar akhirnya pun mulai merasa curiga dan takut bahwa ini adalah bukan aksi bunuh diri, tapi ini adalah satu peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Pemerintahan Lisbon pun tidak mau mengambil resiko, entah itu perbuatan dari seseorang atau karena orang-orang depresi yang bunuh diri. Mereka pun secara tegas memutuskan untuk menutup saluran air itu dan tidak pernah dibuka lagi selama beberapa tahun. Jadi rupanya guys, penutupan dari saluran air tersebut menjadi masalah tersendiri bagi Diogo Alves, karena hanya disitulah ya tempat dimana dia bisa membunuh tanpa dicurigai. Kemudian dia pun beralih membentuk satu geng untuk membobol rumah-rumah. Kejahatan terakhirnya itu adalah saat dia membobol rumah dan membunuh 4 anggota keluarga. Itu merupakan keluarga seorang dokter. Kejahatan pembantaiannya yang terakhir itu menyebabkan dia pun ditangkap dan dihukum. Saat itu oleh pengadilan Lisbon dia dijatuhi hukuman gantung. Dan sebenarnya pada masa Diogo Alves itu adalah saat-saat terakhir aturan hukuman mati kepada narapidana yang dilakukan secara dihukum gantung itu dilakukan guys. Rupanya kejahatan, kesadisan dan kebengisan, kebrutalan dari Diogo Alves ini menarik para ilmuwan untuk mencari tahu, untuk menyelidiki apa sih yang menyebabkan seorang manusia ini bisa menjadi kekejaman yang sangat luar biasa gitu loh. Mereka ingin menyelidiki otak dari si manusia itu. Para ilmuwan itu berasal dari Medical Surgical School of Lisbon. Mereka lalu memenggal kepala dari Diogo Alves ini untuk dipelajari. Kepala itu kemudian diletakkan pada sebuah wadah kaca gitu ya, berisi cairan pengawet. Jadi cairan pengawet yang digunakan itu bernama formaldehyde. Dan ekspresi wajah dari Diogo Alves di dalam tempat itu ya kayak orang yang biasa aja ya. Tidak mencerminkan orang yang sangar gitu, yang serem itu kagak sih guys. Malah seremnya itu serem karena ada kepala dalam toples itu, jadi itu yang bikin serem. Itulah tadi ya kisah dari seorang Diogo Alves yang kehidupannya itu isinya sadis semua dan berakhir di dalam sebuah toples untuk diteliti. Gimana pendapat kalian tentang kisah ini? Nanti kalian tulis di komentar ya. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini. Semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Thank you and see you.